Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat ke-9 At-Taubah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah telah menjanjikan kepada mukminin dan mukminat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka hidup kekal di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Dan mereka mendapati di dalamnya tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar. On top of that, mereka juga mendapatkan keridhaan dari Allah sebagai sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Demikian itu adalah keuntungan yang besar. Jadi Allah mengabarkan sesuatu yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, berupa aneka kebaikan dan kenikmatan yang abadi, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan kenikmatan ini mereka dapatkan kekal abadi, selama-lamanya. Wa masakina thayyibah. Juga mereka mendapatkan tempat-tempat yang bagus di dalamnya, yaitu bangunan yang indah, sebagian dijadikan tempat tinggal, dan hal ini diceritakan oleh dalam hadis Abu Imran al-Jawni dari Abu Bakar bin Abi Musa, Abdullah bin Qais al-Ash'ari dari ayahnya. Ia menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada dua surga yang mana bejana yang terdapat di dalamnya terbuat dari emas. Jadi di sana hal yang simpel seperti bejana itu terbuat dari emas. Dan ada juga dua surga yang bejananya terdapat dan bejana yang terdapat di dalamnya terbuat dari perak. Jadi di sini ceritakan bahwa surga itu bertingkat-tingkat menurut level kebaikan dari hambanya. Ada yang bejana terbuat dari emas, dan di level yang lebih rendah ada bejana yang terbuat dari perak. Pemisah antara suatu kaum untuk memandang Robnya hanyalah berupa lidah atau tirai kebesaran yang terdapat pada wajahnya di surga Aden. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini juga diceritakan dalam As-Sahihain bahwa Rasulullah SAW disebutkan oleh Abu Hurairah berkata bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan mengerjakan puasa Ramadan, maka keharusan bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga, baik ia sebagai orang yang berhijrah di jalan Allah maupun ia tetap tinggal di tanah kelahirannya. Jadi seseorang tuh bermacam-macam amalannya. Yang lebih rendah adalah orang yang tinggal di tanah kelahirannya Mekah, dan ada juga orang yang berhijrah mengikuti perintah Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, kedua-dua ini walaupun tingkatannya tak sama, tetap
kewajiban bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga sekiranya ia mendirikan sholat dan mengerjakan puasa Ramadan. Jadi diharapkan bahwa Allah tuh memberikan kriteria surga itu seminimum mungkin supaya banyak manusia masuk ke dalamnya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, di sini para sahabat bertanya, sebab kelihatannya kok jadi lebih mudah untuk masuk surga. Mau dia berhijrah atau nggak berhijrah, tetap masuk surga, walaupun surganya nggak sama ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak perlu memberitahu kepada orang-orang berita ini? Nah, beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya di dalam surga terdapat tingkatan-tingkatan, yaitu contohnya 100 derajat yang disiapkan, 100 derajat tingkatan yang berbeda yang Allah siapkan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi sekiranya kita berjihad, kemudian kita mati syahid, nah Allah bedakan menjadi 100 tingkatan walaupun sama-sama mati syahid. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan keikhlasannya, berdasarkan niatnya, dan berdasarkan usahanya. Jarak antara tingkatan itu adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi tingkatan level 90 sama level 91 itu jaraknya seperti langit dan bumi. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tinggi dan paling tegak. Dari surga Firdaus itu memancar sungai-sungai surga, dan di atasnya terhadap Arsh daripada Ar-Rahman. Jadi kalau kita meminta, jangan tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi. Supaya apa? Supaya kalau nggak dikabulkan, ya kalau harus turun levelnya tetap di surga yang tinggi. Nah, di atas Firdaus ada tempat lain yang namanya Al-Wasilah. Seperti yang ditulis dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Ka'ab bin Al-Qamah dari Abdurrahman ibn Jubair, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya. Jadi kayak Allah Akbar, Allahu Akbar. Baca Allah Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai kepada akhirnya. Lalu bersalawatlah kepadaku. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah untukku. Karena ia merupakan kedudukan di surga yang tidak layak ditempati kecuali hanya oleh 1 orang saja dari hamba-hambanya. Dan aku berharap bahwa hamba itu adalah aku. Barang siapa yang memintakan wasilah Allah untukku, maka halal baginya syafaat pada hari kiamat kelak. Jadi di surga itu banyak tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi adalah Firdaus. Di atas Firdaus ada Al-Wasilah yang merupakan tempat yang paling dekat dengan kedudukan Allah. Dan hanya ada 1 orang saja yang bisa tinggal di Wasilah. Baik, saya rasa itu dulu. Oh, satu lagi. Waridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan Allah adalah yang lebih besar. Jadi walaupun manusia sudah merasakan semua kenikmatan surga, tapi ada yang lebih mewah lagi, ada yang lebih agung lagi, yaitu keridhaan Allah. Jadi saya membacakan hadis terakhir untuk hari ini, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah
Azza wa Jalla akan berkata kepada para penghuni surga, "Wahai para penghuni surga," maka mereka pun menjawab, "Ya Rob, kami penuhi panggilanmu, dan kebaikan berada di tanganmu." Allah bertanya, "Apakah kalian ridho? Mengapa kami tidak ridho ya Rob? Sedangkan Engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari makhlukmu, yaitu surga, kenikmatan di dalamnya." Sahut mereka. Allah bertanya, "Maukah kalian yang aku beri sesuatu yang lebih baik dari itu?" Mereka menjawab, "Ya Rob, apa sih sesuatu yang lebih baik dari semua yang kita rasakan ini?" Allah menjawab, "Aku telah tetapkan keridhaanku pada kalian, sehingga setelah ini aku gak akan pernah marah lagi kepada kalian." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Malik. Itu dulu teman-teman yang kita bahas hari ini. At-Taubah ayat ke-72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.